Cek coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang kita rasakan sampai saat ini. Bukti syukur nikmat-nikmat tersebut wajib kita ungkapkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini kok malah digunakan untuk bermaksiat. Bisa jadi tidak akan diberi lagi nikmat tersebut dan dicabut nikmat dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun kalau kita bersyukur, kita gunakan untuk ketaatan, pasti ya Allah menjamin la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk syukur kita adalah kita gunakan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat mudah beribadah ini untuk ketaatan kepadanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan, terlimpahkan terus kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau tentunya, para sahabat seluruhnya, dan juga kepada orang-orang yang meniti jalan beliau dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan dars pelajaran fikih ibadah kita, masih menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita masih di tengah-tengah pembahasan hukum-hukum fikih seputar muamalah, Bapak Ibu sekalian. Fikih muamalah itu fikih yang kaitannya pribadi kita dengan manusia yang lain, transaksi-transaksi kita. Kenapa kita perlu mempelajari fikih muamalah ini? Karena Bapak Ibu sekalian, seorang dikatakan baik itu tidak cukup dia baik dengan diri dia, dengan Allah semata dalam masalah ibadah. Sholat dia rajin, puasa dia rajin, dan seluruh ibadah dia rajin. Tapi di sisi lain muamalah dia hancur. Ini enggak, bukan seperti itu. Seorang muslim yang baik, muslim yang sejati, ibadahnya, hubungan dia dengan Allah itu baik, plus hubungan dia dengan masyarakat, muamalah dia juga tidak ada masalah. Kaitannya dengan muamalah itu yaitu transaksi-transaksi yang kita lakukan. Pastikan tidak ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, baik mengandung riba, baik mengandung penipuan, baik mengandung ketidakjelasan akad. Nah, ini harus kita pastikan. Ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuki di pembahasan sekarang satu akad yang banyak kita lakukan di sekitaran kita, bahkan dicatat ya oleh sebuah berita, transaksi ini sampai terjadi sekitar 24 juta
nasabah yang melakukannya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Bahasa Arabnya rohnu Bapak Ibu sekalian, yaitu gadai, pegadaian. Mungkin simbolnya banyak ya yang melakukan jasa ini, menerima jasa ini yang resmi dari pemerintah ya pegadaian itu ya. Simbolnya, slogannya mungkin kita hafal ya, mengatasi masalah tanpa masalah, tapi jatuh ke masalah yang baru ternyata. Soalnya ada sesuatu tambahan di sana, gade tidak syar'i, karena ada tambahan yang harus dibayar ketika menebus barang gadian itu. Insya Allah transaksi gade ini Bapak Ibu sekalian akan kita bahas di kesempatan ini biidnillahi ta'ala. Yang pertama, masalah yang perlu dipelajari di pembahasan gade ini ada dua saja ya, yaitu definisinya dan juga dalil disyariatkan gade ini dalam Islam. Ar-rahnu, gade itu secara definisi Bapak Ibu sekalian yaitu ja'lu ainin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha aw min thamaniha idza ta'addara al-wafa. Gade adalah menjadikan sebuah benda yang bernilai dia menjadi penguat transaksi hutang piutang. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk menguatkan ya. Jadi terkadang kita mau berhutang ke saudara, ke teman atau ke pihak yang lain, itu kita nggak dikenal, nggak dipercaya, nggak dikasih utang, Pak Bu sekalian. Benar nggak? Benar. Gimana biar dia mau menghutangi, kita jadikan sebuah barang, nyopak, pegang. Ini sebagai jaminan saya, nanti kalau saya nggak bisa membayar, silahkan jual ini untuk melunasi. Akhirnya kita diutangi. Nah ini termasuk salah satu fungsi gadai penguat, penguat hutang supaya utangnya di ACC. Kemudian fungsi yang kedua, liyustaufa minha au min thamaniha, supaya dengan barang gadai ini nanti hutangnya yang tidak bisa dibayar lunas, barang gadai ini bisa dijual harganya untuk melunasi utang. Jika tidak mampu melunasi, ini Bapak Ibu sekalian definisi gadai. Insya Allah sudah mafhum, mudah difahami hal ini. Jadi gadai ini adalah sebuah barang yang dijadikan jaminan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang mengutangi sebagai jaminan utang dia. Kalau nggak bisa lunas di tempo yang sudah disepakati, barang ini akan dijual untuk melunasi utangnya. Wal aslu fil masyru'iyati rahni qauluhu ta'ala, asal pensyariatan gadai ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 283. Disyariatkan dan hukumnya boleh ya, nggak sampai wajib, hukum gadai ini boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kalian sedang safar kemudian ingin bertransaksi utang piutang, kok tidak menemukan penulis utang, farihanum maqbudah, maka boleh meninggalkan barang gadai yang dipegang oleh orang yang menghutangi. Jadi ayat ini memberikan solusi dua orang yang ingin bertransaksi ketika safar. Itu jarang ditemui orang-orang yang bisa jadi saksi dan juga jadi penulis ya. Maka untuk menguatkan utang itu, si penghutang meninggalkan barang untuk dipegang orang yang mengutangi sebagai jaminan. Farihanum maqbudah. Para ulama menerangkan ayat ini, meskipun gadai ini diberitakan Allah dalam kondisi safar, tapi ini bukan untuk pembatasan gadai itu bolehnya di safar saja, enggak. Jadi di sini Allah memberitakan kebanyakan gadai itu terjadinya ketika safar. Karena ketika safar itu seorang qadarullah ada transaksi utang piutang, biar percaya maka harus meninggalkan barang gadian.
Tapi ini juga berlaku untuk orang atau dua orang yang bertransaksi gadai meskipun tidak safar, maka ayat ini masuk juga. Jadi umum. Meskipun disebutkan di sini khusus untuk safar saja, tapi berlaku secara umum. Wallahu taala alam. Kemudian dalil yang kedua tentang bolehnya gadai ini dari hadis ya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disepakati kesahihannya karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibunda kita Aisyah menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtarata aman min Yahudiyyin ila ajalin. Bahwasanya Nabi membeli makanan dari orang Yahudi tempo pembayarannya. Jadi diutang. Makanannya diberikan duluan, pembayarannya diutang. Kemudian warahanahu dir'an min hadidin dan Nabi meninggalkan barang gadai yaitu baju besi beliau yang terbuat baju pameng perang itu ya dari besi, baju besi yang biasa dipakai beliau berperang sebagai jaminan gadai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada pensyariatan gadai ini. Hukumnya nggak wajib, hukumnya mubah saja. Jadi kalau misalkan dua orang bertransaksi utang piutang seperti pembahasan kemarin ya al-qardu utang tanpa gade pun nggak apa-apa. Tanpa gade pun kalau misalkan percaya, saling percaya atau terlebih lagi sudah kenal, maka tanpa gade pun akad utang piutang sudah sah. Tapi kalau misalkan ragu-ragu ketika diminta barang jaminan gadai, maka silakan kalau mampu menghadirkannya. Ini Bapak Ibu sekalian masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ahkamul muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan tentang gadai. Nah, jadi gadai ini Bapak Ibu sekalian mungkin pernah kita lakukan atau mungkin sekarang kita sedang memegang barang gadaian milik orang lain yang berutang ke kita. Kira-kira hukum apa saja yang perlu kita ketahui biar gadai ini tidak ada pelanggaran syariat? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu. Nah, ini tentang barang ya. Barang yang boleh digadaikan itu, maka tidak sah gadai barang yang tidak bisa dijual. Nah, jadi tidak sah menggadaikan barang yang barang ini enggak bisa dijual. Nah, contoh apa? Kal waqfi, seperti barang yang diwakafkan. Jadi barang diwakafkan itu misalkan di masjid ini ada barang wakaf nggih. Sajadah, kemudian AC, kemudian kipas angin. Nah, ini enggak boleh digadaikan. Karena wakaf itu statusnya bukan milik siapa-siapa, dia dikembalikan ke Allah, milik Allah semuanya. Kok milik orang lain digadaikan? Ya enggak boleh. Nah, ini tidak boleh dijual, maka tidak boleh digadaikan. Contoh yang lain yang enggak boleh dijadikan barang gadai adalah wal kalbu, anjing. Nah, anjing dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan. Seorang utang dengan meninggalkan anjing sebagai barang gadaian, maka tidak boleh, tidak sah gadainya. Kenapa? Alasannya li'annahu la yumkinu ifa'ud daini minhu, karena tidak mungkin barang yang enggak bisa dijual ini jadikan gadai karena enggak bisa melunasi utang. Kalau misalkan utang enggak bisa dibayar, gimana saya mau menjual ini karena ini saja enggak boleh dijual. Jadi wala rohna ma la yamliku, dan tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ia miliki. Nah, ini misalkan guys, seorang pinjam motor tetangganya, nggak dikembalikan Pak, ternyata dapat kabar digadaikan. Ini teman atau tetangga yang kurang ajar ya. Minjemnya sebentar ke pasar beli apa, nggak balik-balik ternyata digadek nih Pak. Ini dari secara hukum syar'i enggak sah gadian itu karena dia dalam posisi menggadaikan itu barang bukan milik dia. Boleh dia menggadaikan ketika dia izin ke kita dulu, Mas motornya tak gadaikan ya. Pinjam motornya kemana? Tak gadaikan, itu enggak boleh. Jadi sekali lagi hukum yang pertama tidak boleh menggadaikan barang yang bukan miliknya dan barang yang tidak bisa dijual.
Kemudian yang kedua, yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Disyaratkan mengetahui ukuran bentuk barang gadaian itu, jenisnya dan sifatnya. Jadi ketika barang ini diserahkan ke pihak yang berutang sebagai barang gadai, harus jelas motornya tipe apa, HP-nya apa, kemudian kalau sertifikat rumah berapa luasnya, jadi harus jelas. Tidak boleh menggadaikan barang sesuatu yang enggak jelas, barang ditaruh kreseknya Pak, retok dibuka. Nah, ini enggak boleh. Harus barang yang digadaikan itu jelas sifatnya, jelas bentuknya, dan jelas jenisnya. Jadi biar nanti sama-sama tahu barangnya di sana dijaga dengan baik. Ketika kita bayar utangnya dikembalikan baik juga. Barangnya sama. Nah, barangnya sama, tidak salah sama yang lain. Ini yang kedua. Ini insya Allah mudah ya, nomor 1, nomor 2. Nanti yang jadi masalah itu yang nomor 5 Pak. Tapi sebelum itu ke 3 dulu ya. Yang ketiga, hukum yang berkaitan tentang gadai ini an yakuna rahinu jaizat tasarruf malikan lil marhuni au ma'dunan lahu fihi. Orang yang menggadai, yaitu orang yang berhutang, yang menggadaikan barang supaya dia hutang tadi, dia statusnya orang yang layak bertransaksi, yaitu dewasa, berakal, bukan anak kecil, bukan orang gila. Nah, ini insya Allah sudah diketahui seperti kemarin ya, minjem uang kemarin juga harus jaizat tasarruf, orang yang layak untuk bertransaksi, memiliki harta tersebut atau diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Nah, jadi status orangnya balik akil, orang yang dewasa dan berakal. Kemudian yang keempat, laisa lirahin at-tasarruf fi rahni bihi bi ghairi ridha al-murtahin. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan gadai, orang yang menggadaikan barang maka dia tidak boleh menggunakan barang itu karena sudah diserahkan ya. Ini Pak motor saya. Saya yang menggadaikan barang itu, saya istilahnya rohin ya. Rohin itu orang yang menggadai. Nanti yang menerima gadaian itu diistilahkan murtahin. Orang yang menghutangi dia menerima barang gadaian. Nah, ini dua istilah dulu ya. Saya sebagai rohin, saya tidak bisa menggunakan barang gadaian yang di tempat murtahin itu kecuali atas seizin si pemberi utang yang menerima gadai. Misalkan tiba-tiba saya butuh motor itu, langsung tak pakai, nggak boleh. Saya harus bilang dulu, Pak, maaf ya motor gadaian saya pakai sebentar dulu. Nanti saya kembalikan. Itu harus izin dulu. Harus izin terlebih dahulu karena statusnya sudah sebagai jaminan, nggak bisa digunakan bebas. Karena statusnya sebagai jaminan di tempat orang yang menerima hutang, yang menerima gadaian tadi. Kemudian wala yamlikul murtahin dzalika bighairi ridha rahin. Dan orang yang murtahin yang menerima barang gadaian itu tidak berhak memiliki barang gadaian. Nah, tidak berhak memiliki barang gadaian tersebut tanpa ridho orang yang menggadaikan. Jadi barang itu Bapak sekalian sebenarnya nggih disimpan saja sebagai jaminan, kalau nanti perlu perawatan ya dirawat secukupnya saja, disimpan lagi. Nah, jadi statusnya sebagai jaminan saja, tidak diperjualbelikan, tidak diperjualbelikan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang banyak terjadi pelanggaran di sini Bapak Ibu sekalian. La yajuzu lil murtahini al-intifa'a birrahni illa an yakuna rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkabal markuba wa yahlibal mahluba idza anfaqa alaihi. Yang keempat, tidak boleh Bapak Ibu sekalian bagi orang yang menerima gadai memanfaatkan barang gadaian. Nah, ini yang banyak terjadi pelanggarannya di sini. Bahkan ada tetangga kita dahulu ya di Sanggra itu menerima gadaian motor. Fisik motornya ditinggal di rumah, tiap hari dipakai terus untuk kepentingan dia, padahal itu barang gadaian.
Nggak boleh, statusnya nggak boleh. Di tempat yang lain kita menggadaikan itu nggak motor langsung tapi BPKB. Nah, mungkin iklannya banyak lewat nggih. Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. Wah, sini iklannya kok kayaknya bagus banget ya. Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. Atau yang lainnya itu menggadaikan eh, akta ya, akta atau sertifikat rumah ditinggal di bank sebagai jaminan, atau yang lain di PNS itu sertifikat pengangkatan SK PNS. Nah, itu ditinggalkan di sana sebagai jaminan. Ini Bapak Ibu sekalian, nggak boleh, sekali lagi tidak boleh orang yang menerima gadai memanfaatkan barang gadaian untuk keperluan dia, meskipun diizinkan. Pak, saya gadaikan motor ini, nanti saya tebus bulan lagi. Nanti motornya boleh saya pakai? Boleh Pak, silakan. Enggak. Meskipun diizinkan, barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa? Karena nanti masuknya kepada sebuah kaidah utang piutang, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di sana menarik manfaat, ada manfaat di sana, maka manfaat atau keuntungan ini adalah riba. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan nggak ada akad gade ini, apakah orang tadi mau sukarela meminjamkan motornya dipakai terus? Enggak. Gara-gara ada gade, motornya dipakai terus boleh. Coba kalau nggak ada akad gade ini ya nggak boleh dipakai. Nah, ini tentu manfaat yang sebelumnya nggak ada, tapi jadi ada gara-gara akad utang piutang tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimah, kecuali di sini dikecualikan barang gadaian itu berupa binatang. Binatang yang bisa ditunggangi atau binatang yang bisa diperah susunya, maka boleh bagi yang menerima barang gadaian berupa binatang ini untuk menaikinya dan untuk memerah susunya dengan syarat dia openi, dia kasih makan, dia rawat hewan ini. Jadi dirawat tiap hari, dikasih makan, kok ada susunya diperah, maka susunya diminum, dimanfaatkan keluarganya, nggak ada masalah. Loh Ustaz, bukannya hewan yang ini bisa ditunggangi sama dengan motor bisa ditunggangi? Kira-kira sama napa beda Bapak Ibu sekalian? Ini hewan kuda digadaikan, dikasih makan, ditunggangi boleh. Ini motor digadaikan, ditunggangi kok nggak boleh, padahal sama-sama tunggangan. Maka jawabannya tidak sama. Perawatan hewan dengan perawatan motor beda. Kalau hewan perlu dikasih makan, kemudian dia kenyang, tenaganya bisa dimanfaatkan untuk tunggangan. Tapi motor enggak, cuman dipanasi saja, parkir lagi, dipanasi lagi, sudah selesai. Jadi tidak seperti memberi makan hewan tadi, harus nyarikan dulu, harus beli. Kalau ini motor hanya sekedar dipanaskan. Adapun kalau misalkan tetap ingin dapat manfaat dari motor yang dipanaskan tadi, kan saya capek manasi motor, ya sudah dipakai sebentar saja, nggak bisa dipakai tiap hari. Dipakai sebentar saja, tidak bisa dipakai untuk harian, dipakai terus. Karena nggak imbang, cuman manasi, makainya terus-terusan sampai ke mana-mana. Kecuali untuk muter sebentar, manasi, balikkan lagi ke parkiran, disimpan, maka wallahu ta'ala tidak masalah. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang kelima nggih, tidak boleh orang yang menerima gadaian memanfaatkan barang gadaian ini. Karena itu adalah manfaat dari utang piutang, dan manfaat dari utang piutang apapun bentuknya, entah tambahan hutangnya ketika dilunasi jadi nambah atau dapat menaiki motor ini atau HP-nya bisa dipakai, maka ini semua manfaat dari utang piutang terhitung riba. Kemudian yang keenam Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan gadai nggih. Al-marhunu, barang gadaian, amanatun fiyadil murtahin. Dia bentuk amanah di tangan orang yang menerima barang gadaian. Jadi amanah Bu, Pak. Jadi kita
meminjami utang orang kok ditinggalkan barang gadian di kita, maka ini adalah amanah. La yadmanuhu illa bitta'addi. Misalkan ini rusak di kita tapi bukan teledor kita, maka kita enggak nanggung. Kerusakan itu yang nanggung tetap sana. Asalkan kita tidak taati ya, tidak sembrono, tidak melampaui batas. Misalkan motor seharusnya ditaruh di rumah, kok malah di luar terus dihujan-hujani, ya karatan ya rusak. Atau mobil seharusnya ditaruh di tempat yang teduh, kok malah dihujan-hujani, kepanasan dan rusak misalkan, itu nanggung. Tapi kalau sudah dijaga dengan baik kok tiba-tiba rusak sendiri, maka tidak menanggung. Tidak menanggung apapun. Dia amanah ya. Orang yang menjaga amanah dengan baik maka tidak kena hukuman apa-apa. Fa idza halla ad-dainul ladzi rahana wajaba 'alal madini sadaduhu. Nah, ini konsekuensi misalkan kalau yang berhutang tidak bisa melunasi nggih. Kalau misalkan telah tiba masa tempo perlunasan, wajib bagi orang yang berhutang untuk melunasi utangnya. Ini yang pertama. Jadi kalau sudah kesepakatan tanggal sekian dilunasi, meninggalkan barang gadian, kok sudah waktunya melunasi, harus wajib melunasi. Kasus berikutnya, wa inimtana'a ajbarahul hakim. Kalau dia enggan melunasi, maka pihak berwajib, kalau di pemerintahan Islam ya nanti penguasa ya, pak polisinya atau hakimnya memaksa orang yang berutang tadi untuk melunasi. Ini tahapannya nggih. Ayo lunasi. Enggak mau saya, misalkan ya. Kita lapor, kemudian pihak berwenang memanggil sana untuk memaksa melunasi. Fa inimtana'a habasahu. Kalau nekat sudah dipaksa sama pihak berwenang tidak mau melunasi, maka pihak berwenang akan menahan dia. Wa azzarahu, dan menghukum takzir dia, entah kurungan berapa lama, denda berapa banyak, intinya mendapatkan hukuman karena kewajibannya untuk melunasi enggak segera dilunasi. Hatta yuwafa ma alaihi minad duyun. Sampai kapan hukuman itu? Sampai dia melunasi utangnya, nanti baru dilepaskan. Nah, ini kalau pemerintah mendukung ya, maka akan berjalan dengan baik. Tidak kita gerak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita gerak sendiri, yang pertama capek, yang kedua yaitu enggak bisa balik-balik. Karena mungkin kita datang ke sana dia pergi, kita datang ke sana dia sembunyi, kita datang ke sana apalah alasannya macam-macam, enggak punya kekuatan untuk memaksa. Tapi kalau pemerintah yang punya aparat bisa memaksa. Bisa memaksa. Atau kalau dia enggak mau melunasi, dijual. Lah ini, dijual barang gadian tersebut. Ketika laku, misalkan lebih dari utangnya, maka sisanya dikembalikan. Nah, ini ya. Ini juga praktek yang di bank-bank kita enggak berlaku ya, wallah alam. Seorang pinjam ke bank 100 juta, misalkan untuk modal usaha atau apa, meninggalkan barang jaminan sertifikat rumah dia. Ini banyak ya, di sekitaran kita banyak. Ketika waktu pelunasan enggak bisa, padahal rumah itu harganya 300 juta, Pak. Jadi utangnya 100 juta, rumah itu dinilai ditaksir 300 juta, bank seneng banget. Oke, ACC. Kalau rumah Bapak nilainya 50 juta, enggak. Rumahnya kecil, utangnya gede, enggak mungkin di ACC. Tapi kalau sebaliknya tadi, pasti di ACC cepat itu. Kenapa? Karena bank untung. Kalau ini enggak bisa ngelunasi, maka sertifikat rumah akan disegel ya. Ada tulisan disita, sedang proses pelelangan. Kira-kira rumah 300 juta dilelang, ketemu di harga berapa Bapak Ibu sekalian? Nah, ini mungkin yang berapa Mas Anam? Harga segitu dilelang jadi berapa? Mungkin diturunkan banget ya. Karena ada oknum di pelelangan juga kerjasama dengan bank tadi, tukunan murah-murah. Akhirnya rumah hilang, utang lunas tapi rumah hilang, nggak imbang banget Bapak Ibu sekalian di sana. Beda kalau misalkan fair ya, rumah itu dijual 300 juta nyok, 200 tak balik nih, ya gitu kan.
100 untuk bayar utang nggak ada masalah seperti yang kita bahas saat ini. Tapi praktek di luar sana karena bank ingin dapat untung, kemudian main kotor dengan pihak ketiga, lelangnya dibuka dengan harga serendah-rendahnya biar laku nggak terlalu tinggi. Ada pihak ketiga yang diuntungkan di sana. Yang dirugikan yang ini yang berutang. Rumahnya 300 juta dihargai cuman mungkin 150 juta atau berapa, intinya banyak kerugian di sana. Belum nanti 100 jutanya itu dihitung bunganya, mungkin bisa jadi 200 juta akhirnya total pelunasan itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tahapannya kalau misalkan ya hutang terus ada jaminan gadai, maka ditagih dulu. Kalau enggan ya sudah, barang gadian. Kalau sekarang kita aparat nggak bisa masuk ke sini nggih, seperti yang dikabarkan tadi, ya sudah barang gadiannya takpek nggak bisa, takpek juga nggak boleh karena nggak imbang dengan utangnya. Harus seimbang. Dijual dulu, harganya berapa? Kalau kurang minta tambah. Barangnya sudah tak jual, laku segini, utangmu masih banyak, lunasi. Tetap kita harus nagih, tapi kalau lebih kita kembalikan. Jadi fair di sana, tidak ada satu yang dirugikan dengan yang lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, kaitannya dengan gadai. Kemudian ada sedikit tambahan ya. Sekarang ini banyak marak ya orang menggadaikan barang. Kenapa sih? Karena sayang. Barang itu nanti kalau dijual, takutnya kekhawatiran dia tidak bisa membeli lagi. Nah, ini mungkin satu kasus ya, sebuah keluarga membutuhkan uang dadaan untuk membayar sekolah anaknya. Akhirnya dia cari-cari simpanannya, ada emas. Karena sayang dijual emas ini, maka dia gadaikan. Padahal pihak pegadian dimanapun Bapak Ibu sekalian, pasti nggak ada yang mau menggadaikan kecuali ada tambahan keuntungan di sana. Benar? Napa salah Bapak Ibu sekalian? Pasti ada keuntungan di sana. Kita gadaikan emas ini pengen pinjam uang 5 juta, nanti harus nebus emasnya sama 5 juta kah? Tidak, pasti ada tambahan. Nah, tambahan ini kalau kita pernah pelajari kemarin Bapak Ibu sekalian itu riba. Nah, itu seharusnya Bapak Ibu sekalian punya prinsip sekarang legowo saja. Misalkan qadarullah suatu ketika membutuhkan sesuatu eh, uang untuk keperluan mendadak, ada barang di rumah yang bisa dijual saja dulu. Kenapa? Biar bebas dari transaksi gade ini yang nanti akan ada tambahannya riba. Jangan. Kenapa? Khawatir nggak bisa beli lagi. Kan dahulu bapak ibu juga nggak punya barang itu. Akhirnya Allah berikan keluasan rezeki bisa beli barang itu. Ya sudah, saat ini saya membutuhkan uang, saya jual dulu. Bismillah, nanti semoga diberi rezeki bisa beli lagi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jangan sayang dengan aset ya, dengan barang. Kalau qadarullah lagi mendesak, dijual saja. Kalaupun mau menggadai silahkan ke saudara atau ke teman yang di situ amanah dalam memegang barang gadaian, tidak digunakan ya, dan juga nanti ketika pelunasan tidak ada tambahan. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas tentang gadai. Kalau misalkan dari penjelasan ini atau mungkin yang terjadi di lapangan tentang masalah gadai ini ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Oh nggih, monggo. Sambil dinikmati snacknya boleh nggih? Nggih. Motornya gadian. Hmm. Oh nggih.
Jadi ada transaksi gade motor. Kemudian penerima gade motor ini izin ke pemiliknya untuk menggunakan motor misalkan untuk ojek. Kemudian hasilnya dinikmati sendiri. Apakah ini boleh? Seperti yang kita sampaikan tadi, maka itu nggak boleh, Pak. Karena itu termasuk memanfaatkan barang gadean. Meskipun sudah izin dan diizinkan, maka itu tidak boleh. Terus gimana? Biar boleh, misalkan dia butuh motor untuk ojek, maka dia ubah transaksinya. Nggak usah gade, ini utang biasa saja. Kemudian motormu saya sewa. Nah, jadi ada transaksi di sana beda, bukan digabungkan dengan utang piutang ini. Utang piutang ini gara-gara teman ya, udahlah nggak usah gade-gadean. Utangmu berapa? 5 juta ya, nyah. Nanti dibayar atau dicicil sesuai kesepakatan. Kemudian dia setelah itu eh, motormu boleh tak sewa nggak? Ah, itu misalkan ya. Nah, jadi transaksi ini sudah selesai dulu. Kemudian di sana ada transaksi baru sewa motor. Motornya mau dipakai untuk ojek. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian solusi ya. Kalau misalkan pengen menggunakan motor dari barang gadean maka sekali lagi nggak boleh. Karena itu manfaat yang timbul dari utang piutang dan manfaat itu riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di sana ada manfaat, maka manfaat ini atau keuntungan ini adalah riba. Dan riba itu nggak boleh dalam Islam. Wallahu taala a'lam. Jadi motornya hanya boleh disimpan saja, dipanasi. Kalaupun mau dipakai sebagai jasa memanasi tadi sebentar saja, tidak boleh sampai dipakai ngojek itu kan full dipakai ya. Itu wallah alam. Sebagai tambahan penjelasan. Mungkin ini dulu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu satu transaksi yang di sekitaran kita. Banyak sekali biro jasa baru ya, Gade ini muncul. Kalau dulu cuman pegadaian saja dari pemerintah ya, sekarang di jalan-jalan itu banyak terbaca itu kalau nggak salah pusat Gade ya, pusat Gade Indonesia, ada simbolnya kayak gitu. Di tempat yang lain mungkin nama yang lain juga. Intinya ini menguntungkan. Tapi keuntungannya kalau dilihat syariat nggak boleh. Karena gade ini eh, penguat akad utang piutang sebagai jaminan saja. Kalau utang piutangnya sudah bermasalah, maka gade ini juga ikut bermasalah juga. Kok utang 5 juta harus kembalikan jadi tambah bunga 6 juta atau 6 juta 500, kemudian ada barang gadean di sana, ini nanti ada bermasalah-masalah ngumpul di sana. Maka pelanggaran syariatnya semakin banyak dan semakin banyak. Kalau mau menggadai maka harus perhatikan Bapak Ibu sekalian hukum-hukum seputar gadai seperti yang kita bahas tadi. Utamanya adalah barang gadean sesuatu barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti kalau orang itu nggak bisa bayar, ini dijual untuk melunasi. Kalau sertifikat kayaknya loh ya nggak bisa ya dijual ya. Tapi kok bisa digade ya? Sertifikat-sertifikat SK-SK PNS itu. Karena potong gaji ya langsung dicegat dari situ. Eh, jadi bukan sesuatu yang bisa digadekan seharusnya itu. Tapi bank sudah punya caranya untuk memotong gaji tunjangan PNS tersebut ke pemerintah langsung. Ini mungkin yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya permasalahan-permasalahan. Oh nggih, nggih monggo. Nggih, nggih. Oh, tentang barang sitaan nggih. Kita ikut andil
ikut pelelangan, maka hukumnya boleh Bapak Ibu sekalian. Boleh. Ya, berarti kita pembeli asli ya, bukan yang pihak ketiga yang pura-pura itu ya. Pembeli asli, nggak ada masalah. Mungkin pelelangan dari bea cukai yang masuk tanpa pajak, pelelangan dari mobil pemerintah yang tidak dipakai lagi, maka harus dicairkan dalam bentuk uang balik ke APBN. Insya Allah nggak ada masalah ikut pelelangan Bapak Ibu sekalian, karena kita mendapatkan barang itu dengan cara yang boleh, bukan dengan cara yang haram, bukan dengan cara yang haram. Ya nanti tinggal pinter-pinter dalam proses pelelangan saja ya. Saya juga kurang paham gimana caranya, antrikah atau rebutan-rebutan gimana naik-naikkan harga gitu wallahualam. Boleh, jawabannya boleh Bapak Ibu sekalian. Boleh. Cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.